Udah yang dulu. Baik ya, anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd ya. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat bertemu kembali untuk mata kuliah ya. Hukum acara Mahkamah Konstitusi ya yang baru kita mulai pada pertemuan pertama ya, di mana kita hari ini perkuliahan masih melanjutkan melalui aplikasi Zoom ya nak. Nah di pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana tata tertib ya akan memulai perkuliahan, bagaimana mekanisme penilaian yang nanti Bapak sampaikan kepada mahasiswa dan juga sebagai pengantar nanti hukum acara Mahkamah Konstitusi ya. Terlebih dahulu mungkin ada beberapa walaupun ini sudah semester atas ya, masih belum ada yang kenal sama Bapak. Apakah sudah yang kenal? Sudah Pak. Sudah, ya. Sudah Pak. Ya, itu nama Bapak sendiri itu Hasan Amukan, SMH, Bapak mengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pada pertemuan semester ini, Bapak harap kita bisa dapat bekerja sama seperti semester-semester sebelumnya sehingga kita akan menyelesaikan selama 16 kali pertemuan. Baiklah, sebenarnya kita Bapak akan memulai perkuliahan kita pada siang hari ini ya, di mana pada pertemuan ini Bapak akan mengisi sesuai dengan kurikulum atau bagaimana dengan rencana pembelajaran semester kita ya. RPS kita pada semester ini yang pertama itu ya sampaikan kita akan mempelajari ya bagaimana awalnya perkuliahan. Nah, Bapak akan menyampaikan RPS pembelajaran kita. Ini Bapak share ya, pada mahasiswa supaya kita bisa mengikuti bersama ini. Apakah bisa dilihat, nak? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Nah ini yang nanti ini ada ya, RPS kita rencana pembelajaran ya. Yang mana pertemuan pertama itu ada mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian ya. Sejarah sumber konstitusi ya. Nah ini yang kita akan memulai. Nanti pertemuan kedua bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai dan bentuk konstitusi ya, baik itu minggu ketiga maupun minggu keempat nanti ya. Bagaimana mahasiswa bisa mampu menjelaskan informasi konstitusi, pelindungan hak-hak konstitusi warga negara dan seterusnya ya. Pada pertemuan awal ini Bapak akan menjelaskan bagaimana nanti pengertian konstitusi, sejarah ya, asas-asas Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang akan Bapak ajarkan kepada mahasiswa. Nanti ini RPS ya yang akan kita mulai selama perkuliahan. Nah, sistem penilaian sebelum kita mulai ya. Ini ada sistem penilaian, Bapak hanya mengingatkan kembali supaya di awal perkuliahan ini mahasiswa jangan tidak tahu lagi bagaimana sistem penilaian dari Pak Hasan Al-Muqad. Pasti kita mengikuti pedoman universitas turunan di fakultas gitu. Bisa dimengerti ya, nak? Bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, ini kalau kita lihat nih Bapak screenshot juga sistem penilaian Bapak ya, sehingga mahasiswa paham ya. Nah ini ada ya persentase yang harus mahasiswa pahami. Ini ya ada nilai tugas itu 20% ya. Ini bisa kelihatan? Bisa Pak. Kita bisa kelihatan ya.
Ini nilai tugas 20%, ya. UTS ya 30%, ujian akhir semester itu 50%. Nah, ya. Jadi sehingga mahasiswa jangan tidak tahu lagi, Pak, di mana kehadiran gitu. Kehadiran itu sudah mencakup apabila dia memenuhi 8 kali atau 7 kali tatap muka, maka dia bisa mengikuti ujian tengah semester. Jadi kalau dia bisa memenuhi 15 pertemuan atau 16 kali pertemuan, nah dia bisa mengikuti ujian akhir semester. Nah inilah tadi Bapak sudah menyampaikan rencana pembelajaran kita 1 semester. Nanti ini juga sistem penilaian yang nanti Bapak kirim ya di e-learning atau Zoom nanti supaya ini metode perkuliahan kita. Itu ya, itu yang bisa kalian bisa pahami ya. Nah, yang ketiga, bagaimana tata tertib perkuliahan kita ya. Jadi yang pertama itu mahasiswa ya, sebelum dosen masuk itu sudah 15 sebelum masuk mahasiswa sudah masuk Zoom ya. Sehingga 10 menit sebelum kita mulai perkuliahan itu mahasiswa sudah masuk semua di ruang Zoom ya ke depan. Nah, terus yang ketiga, apabila dosennya belum atau 15 menit belum memasuki Zoom, maka mahasiswa bisa mengkonfirmasi dosen tersebut ya. Atau Bapak ya. Nah, ini terus mahasiswa tidak boleh dalam Zoom itu merokok, ya, pakai kaos oblong, ya. Jadi sebelum itu mahasiswa itu yang dilarang ya. Ini tata tertib yang harus dipatuhi mahasiswa. Nanti ketua kelas yang Bapak percaya nanti ditunjuk ya Regita untuk menyiapkan kontrak belajar ya. Itu Regita ya? Nah, Iya, Pak. oke. Nah, itulah tata tertib. Yang selanjutnya apabila sakit itu ada diterangkan dengan surat sakit ya. Ada surat sakitnya gitu ya, yang harus dibuktikan kalau berhalangan hadir. Itu ataupun yang orang tuanya meninggal atau keluarganya meninggal, konfirmasi kepada ketua kelas atau yang dosen yang bersangkutan atau Bapak langsung. Bisa dipahami ya, Nak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke. Ini yang kita mulai. Baik, kita mungkin sebagai pengantar, sekarang kita masuk ke materi ya. Bapak akan menyiapkan dulu screenshot-nya materi perkuliahan kita ini sebagai pengantar ya. Nah. Ini bisa kelihatan PowerPoint-nya? Regita? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Baik ya. Sebelum Bapak akan memulai perkuliahan ini, lebih dulu Bapak akan seperti biasa ya mengabsensi mahasiswa sebenarnya ya. Ya. Jadi Baik, Pak. tolong Ibu itu ya didengar seksama. Bapak akan mengabsensi. Regita hadir? Regita Chandra? Halo? Hadir, Pak. Ada ya? Zelsa Rianto? Hadir, Pak. M. Aldi Pernada? Hadir, Pak. Hadir. M. Rizky Maulana? Hadir, Pak. Alda? Hadir, Pak. Iksan Susanto? Hadir, Pak. Pepi Ristiana? Hadir, Pak. Putri Cawang? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Al-Hafiz? Belum masuk ya? Oke. Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya? Hadir, Pak. Oke, ya. Kalau hadir tolong didengar Iya. yang lain ya. Winda Anggalia? Hadir, Pak. Hadir. Aidil Parayogo? Hadir, Pak. Hadir. Rehan Repiansa? Hadir, Pak. Fendi Rama? Fendi Ramadana? Hadir, Pak. Rahmona? Hadir, Pak. Oke ya, kita lanjut. Pasila Melisa Andriani? Belum masuk ya. Chelsea Aisyah? Hadir, Pak. Hadir. Oh, oke, hadir ya. Tolong di yang lain yang belum di absen tolong di ya.
Bapak absen ini. Jadi Faisal Maila hadir. Chelsea Aisyah. Chelsea belum hadir ya. Apindo. Hadir, Pak. Muhammad Kedapi Atmaja. Muhammad Kedapi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Makasih ya. Absensi yang belum dipanggil. Masa yang belum dipanggil ya. Itu ya. Berarti yang lain sudah hadir. Baik, kita akan memulai ya perkuliahan kita submateri. Yang pertama, bagaimana ya hukum acara Mahkamah Konstitusi ya. Pengantar tentang judicial review dan peradilan konstitusi. Bagaimana kita akan mengenal bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi itu, ya? Nah, bahwa kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi, ya, ini lahir atau dibentuk atas atribusi, ya, berdasarkan dari pasal 24 ayat 2 dan pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagai hasil dari perubahan ketiga Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2021 ya. Nah, ini ya cakal bakal ya terbentuknya hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, terus Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini tercatat sebagai negara ya ke-78 ya, yang membentuk Mahkamah Konstitusi memasuki abad ke-21 ini ya. Berdasarkan pada tanggal 13 Agustus 2003 ya, telah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ya. Dimuat di dalam ya Lembaran Negara tahun 2003 nomor 98 tahun 2003 nomor 43616 nanti bisa dicek ya. Nah, selanjutnya ya melalui presiden atau keputusan presiden nomor 147M tahun 2003 mengangkat 9 hakim konstitusi. Nah, kan ada 9 hakim konstitusi. Pada tanggal 15 Oktober 2003 terjadilah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi sebagai pertanda ya, beroperasinya Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, terus kedudukan Mahkamah Konstitusi ya merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini ya sebagai cakal bakal atau sejarah ya bagaimana berdirinya suatu hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Terus bagaimana Pak? Ya, coba kalau Bapak tanya, apakah sudah ada yang tahu itu Mahkamah Konstitusi? Mahasiswa? Halo? Halo Nak? Ada yang bisa? Apa, Pak? Ada yang tahu? Iya, Pak. Ya. Apa itu hukum acara Mahkamah Konstitusi? Ada yang pernah dengar? Ferindi tahu, Pak. Oke. Coba, kalau ada yang tahu, tidak apa-apa. Saya jawab? Ferindi, Pak ya. Ya. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya atau yang biasa disebut yaitu sebagai bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Baik ya. Apa yang bertanya tadi? Ferdi ya? Ferindi, Pak. Ferdi, NIM-nya berapa? 50, 20, 20, 176. Oke, makasih ya. Yang bertanya nanti ada nilai plus dari Bapak ya. Untuk kita bahwa kita akan ada kooperatif atau antara dosen dan mahasiswa. Yang lain juga ya. Jadi bahwa ada dikatakan Ferdi bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi itu adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya ya. Jadi yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu salah satu ya yang masuk pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, terus hukum acara Mahkamah Konstitusi ini memiliki karakteristik ya khusus. Nah, karena hukum material yang hendak ditegakkan ya yang berujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu melahirkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Nah, itu pengertian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Terus dikatakan, ada yang dikatakan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi itu yang berlaku secara umum misalnya ya. Ditemukan di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan pada jumlah peraturan Mahkamah Konstitusi
Yang lainnya, misalnya peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2016. Ya, tentang pedoman penyusunan permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait. Apalagi contohnya misalnya ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2012 tentang persidangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, ini yang nanti Bapak sampaikan ya. Jadi mahasiswa harus memahami apa itu pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengerti apa itu hukum acara Mahkamah Konstitusi, nah sudah kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi itu. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi ya terhadap undang-undang ya. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa. 3 ya. Memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ya. Terus apa kewajiban Mahkamah Konstitusi? Yang pertama, kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden ya diduga melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Ya. Kedua, perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, wakil presiden, ya. Nah, ini yang dikatakan ada kewenangan, ada kewajiban Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali lagi, bagaimana dikatakan asas dan sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi? Nah, ya, bahwa dikatakan, ya, drastik perselisihan yang ditujukan Mahkamah Konstitusi, ya, tersendiri berbeda dengan perselisihan terhadap sehari-hari di peradilan biasa lainnya, misalnya. Mengapa? Ya, adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya. Terus adanya putusan diminta oleh permohon dan diberikan oleh MK bahwa akibat hukum tidak hanya mengenai orang suatu mengajukan permohonan, tetapi juga orang lain, lembaga negara, aparatur, pemerintah, maupun masyarakat, hukum adat, juga masyarakat pada umumnya. Ya, itu yang terkait dengan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau kita lihat ya pengaturan hukum acara di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dalam tahun kedua ya dengan Undang-Undang 2004 selanjutnya yang disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam tabel sebagai berikut. Ini bisa lihat ya bagian pertama itu ya ada perihal pasal 28 ya. Kedua, pengajuan permohonan berdasarkan pasal 29 sampai pasal 31 ya. Ketiga, pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang ya itu ditentukan pasal 32 sampai pasal 35A ya ditambah pasal 33A dan pasal 35A. Itu kalau kita mengacu pada ya hukum acaranya gitu ya. Terus yang keempat adanya alat bukti. Kelima, pemeriksaan pendahuluan. Keenam, pemeriksaan persidangan. Ketujuh, putusan. Kedelapan, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kesembilan, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Ya. Nah itu kalau kita lihat sebagai tadi ya ada asas, ya, adanya kewajiban. Ya, itu ya nak. Jadi kalau kita lihat tadi asas dan kewajiban. Selanjutnya apa? Bagaimana? Ya, dikatakan hukum acara Mahkamah Konstitusi itu. Tadi katakan ada 9 anggota hakim Mahkamah Konstitusi. Apa itu yang dimaksud dengan kebebasan atau kemandirian hakim Mahkamah Konstitusi? Ada yang tahu tidak? Kebebasan dan kemandirian hukum Mahkamah Konstitusi. Halo, Nak? Halo? Ya, Pak.
Ya, ada yang tahu enggak kebebasan dan kemandirian hukum Mahkamah Konstitusi? Coba, salah enggak apa-apa. Coba, siapa yang bisa? Kebebasan dan kemandirian hukum Mahkamah Konstitusi. Coba. Ya. Ada yang bisa? Regita? Apa itu kebebasan dan kemandirian hakim Mahkamah Konstitusi? Belum ngerti, Pak. Oke. Baik ya, Bapak jelaskan. Ya, bahwa kebebasan hakim di atas disebut kebebasan fungsional. Dalam praktek harus didukung kebebasan personal maupun eksternal. Ya. Kedua, kebebasan personal seperti di bidang teknis ilmu, hukum pengetahuan, ekonomi, dan kebebasan struktural seperti jaminan atas kedudukan sebagai hakim. Selanjutnya, dengan demikian kebebasan hakim di atas harus didukung dengan profesionalisme meliputi spesifik atau skill, ya, kompetensi atau pertanggungjawaban, ya. Selanjutnya ketaatan pada kode etik, ya, dilihat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 ya tahun 2005 tentang perlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Nah, inilah ya materi sebagai ya pengantar atau pertemuan kita pertama ya yang nanti akan kita dalami di pertemuan kedua dan sampai pertemuan ke-15 ya. Nah, sejauh ini sebelum Bapak tutup perkuliahan ini, adakah yang ingin bertanya mahasiswa Bapak? Ya. Yang mungkin belum jelas, silakan ya, Nak. Hanya untuk mahasiswa, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Halo? Sepertinya untuk sekarang belum ada, Pak. Belum ada yang lain? Isan? Saya, Pak. Oke. Oke, Regita. Pak, tadi kan yang di asas acara, hukum acara Mahkamah Konstitusi ada yang karakter perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bercorak tersendiri. Itu maksudnya apa, Pak ya? Oke, ya. Asas ya. Jadi bahwa Bapak katakan bahwa asas dan sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi itu yang pertama ya adanya karakter perselisihan yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi ya bertindak sendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dianggap sehari di peradilan ya biasanya. Jadi kalau kita seperti ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Jadi kita di hukum acara Mahkamah Konstitusi ini ada kewenangan yang harus kita tidak ada yang di peradilan pidana atau peradilan agama. Kalau peradilan agama kan dia masalah hukum cerai, harta gunung ini gitu ya. Nah, ini perbedaan juga. Terus kalau pengadilan tata usaha negara dia membidangi apa? Persengketaan itu ya, kalau pejabat negara ya diberhentikan yang tidak secara mekanisme sesuai dengan aturan. Nah, itu dipetunkan biasanya kan pengadilan tata usaha negara. Seperti pengadilan negeri ya, dia bisa mengadili tindak pidana, ya, hukum perdata. Tapi kalau di asas hukum acara Mahkamah Konstitusi itu dia misalnya sengketa pemilu gitu ya, kemudian undang-undang gitu ya. Nah, ini yang sangat membedakan gitu ya. Sedangkan kalau di hakim Mahkamah Konstitusi dia bisa ada hakim 9 hakim gitu ya. Nah, gitu ya. Ini yang sangat membedakan sebagai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mengapa bercorak, Pak? Itulah yang bercoraknya. Ya. Jadi peradilannya sangat beda dan juga tidak ada di provinsi-provinsi yang ada di Jakarta ya, Mahkamah Konstitusi itu sendiri ya. Tuh ya. Jadi dikatakan bagaimana? Karena adanya sifat kepentingan umum untuk yang disangkut di dalamnya ya. Nah, ini. Nanti ke depan kita akan mempelajari hukum acaranya bagaimana ya cara mengajukan permohonan ke MK gitu ya. Bagaimana kita akan mengajukan surat permohonan misalnya kita ingin menguji suatu undang-undang atau perselisihan pemilu gitu ya. Ada lagi? Sudah jelas belum itu? Regita?
Udah jelas belum? Iya, Pak. Makasih, Oke. Pak. Isan, ada bertanya? Pak, saya Pak izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Apa saja Pak sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi itu? Baik. Apa saja sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi? Iya, Pak. Baik. Ya, jadi kalau dikatakan sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi itu ya adanya putusan ya yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh MK membawa akibat hukum tidak hanya mengenai orang seorang mengajukan permohonan tetapi juga orang lain, lembaga negara atau aparatur pemerintah, masyarakat hukum, ada juga masyarakat pada umumnya ya. Jadi yang dikatakan tadi karakteristik perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya adanya suatu perselisihan ya. Nah ini asas dan sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya apa? Adanya sifat kepentingan umum yang bersangkutan terhadap perselisihan. Itu ya. Itu Isana? Ya Pak, paham Pak. Sudah paham ya? Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak ada cukup ya, Nak? Baik, itulah nanti untuk pertemuan selanjutnya ya kita akan mempelajari ya itu tentang ya sesuai dengan RPS kita ya bahwa istilah dan asas-asas ya nanti kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tadi kita sudah pengertian asas, sekarang kita berarti perlu belajar bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Baiklah ya. Perkuliahan hari ini kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak cukupkan ya. Untuk minggu depan Bapak harap ya mahasiswanya lebih aktif lagi ya dan untuk mempersiapkan materi-materinya gitu ya. Baiklah, kalau ada tutur kata bahasa Bapak yang kurang berkenan di hati mahasiswa, Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Pak. Oke. Keluar lip ya. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak ya. Ya.